Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula mulyakaken, para hadirin hadirat wabil khusus akhina fillah As-Sayyid Al-Habib Zainal Abidin ingkang tansah istiqomah nenggani kula panjenengan sedaya lan tansah istiqomah ngajak kula panjenengan ngungkapaken raos mahabbah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dilalah kasane ngalah habaripun dalu punika mboten patos dangan rati gerah. Mugi-mugi enggal dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesarasan lan enggal saged sareng-sareng kaliyan kita sedaya. Kula mboten ngertos nek Mbah Habib Didin mboten wonten. Nek wonten ngertos kula mesti malah boten dugi mriki. Akare kula mboten dikabari nggih, namung dikabari nek beliau mboten enten dugi ngajeng mriki. Mugi-mugi boten napa-napa, mugi-mugi estu-estu pinaringan sehat wal afiat. Acaranya apa Pak? Kok kamu tulisannya apa? Hari santri. Hari santri ki apa? Oh, perayaan hari santri. Temanya apa? Apa? Jihad santri. Alah, kalau winginan itu Probolinggo nggih. Oh iya benar-benar. Kalau winginan itu Probolinggo nggih di Sanjani ngoten. Oh itu memang nasional. Tema nasional. Jihad santri. Bagaimana kita bisa menjayakan negeri yang sebesar ini? Wong kita sendiri sebagai santri belum jaya. Sadar diri itu penting. Loh itu penting, itu benar itu. Saya bahwa memang seharusnya kita sebagai santri, kita yang paling punya potensi untuk kemudian memiliki pemahaman terkait manfaat daripada santri itu, ya memang seharusnya sesuai tema itu. Tapi pada prakteknya apa ya judulnya? Ganti tema loh. Sing rada masuk akal loh. Jihad santri. Jihad santri dinginkan negeri ngono lho. Minimal ngono lho. Iku kalian awake dhewe iku. Bagian adem-adem, bagian bakul es teh, bagian bakul lelek menjayakan wong. Ibda binafsik summa biman ta'un. Sebelum kita kemudian berbagi kepada orang lain, berkarya kepada orang lain, ya kita sendiri yang harus memiliki karya, memiliki kebahagiaan. Tapi saya adalah sebuah harapan dan cita-cita. Moga-moga kita semua para santri benar-benar mampu membawa kejayaan bagi negeri ini. Mugi-mugi diberkati sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua harapan dan cita-cita kita benar-benar dikabulkan, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Malah mikir aku. Kok jayakan negeri itu piye? Jadi kalau Habibidin kan diinspirasi ya. Karena kalau yang dawuh itu santrinya semuanya sudah kayak Habibidin. Nah itu baru pantas itu. Kemudian kita mulai ngerancang menjayakan negeri. Kalau yang jaya masih perorangan, ya itu berarti. Moga-moga kita semua jaya fiddin wa dunia hatal akhirah. Tapi memang pancen santri itu kayaknya aku tuh ngomongin santri barangnya. Santri ini gak usah dikai dino. Wong kita ini setiap hari loh sudah bangga menjadi santri. Kita ini mau dikasih atau tidak dikasih santri, kebanggaan kita adalah bisa nyantri dan diakui santri oleh para kiai-kiai. Tidak ada yang jauh lebih membanggakan untuk kita para santri kecuali ridho, pangestu dan kemauan beliau para masyayikh mengakui kita sebagai santri-santrinya. Sudah. Kalau kemudian ada hari santri, kami juga sangat berterima kasih akan pengakuan itu. Tapi harapan kami itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi semoga beliau-beliau yang memimpin bangsa ini benar-benar paham bahwa ada aset terbaik untuk bangsa ini, yaitu para santri. Terima kasih. Keranten santri itu adalah al-jami' baina umur al-akhirah wa umur dunyawiyah. Santri itu kalau benar-benar santri loh ya, al-jami' baina ta'allum wa ta'lim, itu adalah mukammilun li nafsihi wa ghairihi. Santri sejati adalah orang yang pernah nyantri dan kemudian mengamalkan apa yang pernah ia pelajari, terus menyempatkan diri untuk berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, untuk kemudian mengajarkan, menyebarkan apapun yang pernah ia kaji. Dan insya Allah itu adalah mukammilun li nafsihi, terus membangun pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik, dan mukammilun li ghairihi, dan juga membangun lingkungan, membangun sekitar, dan mungkin pada akhirnya benar-benar membangun bangsa ini. Saya ini masih melihat Mas Wali, saya lupa dengan Pak Wali Kota ya, sopo mau jenenge lali aku. Aku lali, aku loh Pekalongan kota ini aku lali. Mereka di otak saya Pekalongan itu hanya kabupaten, ternyata Pekalongan itu ada kabupaten, ada kota, dan jenengan wali kotanya. Masya Allah. Sini Mas Wali jenengan Bu. Aaf ya. Aaf apa maaf? Ahmad Afzan timbalane Aaf. Nggih saya. Mugi-mugi barokah Pak. Ya tapi sadurunge barokah ya muga-muga manfaat Pak. Barokah kok gak manfaat yang ngeluh. Loh, iya dong. Lah pemimpin no. Jenengan itu sebagai pemimpin adalah orang yang paling punya potensi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala paling cepat. Tapi yang mohon maaf, ketika ada melesetnya, ketika ada pengkhianatannya, ketika ada tidak beresnya, jenengan adalah orang yang inden neraka dengan cepat. Mulai dari dulu ngapunten Pak niki, saya suruh ngapunten saya suruh. Tapi satu kebijakan Anda yang kemudian benar-benar menjadi satu kebijakan kemaslahatan masyarakat, itu juga akan menjadi jariah jenengan selama-lamanya. Lho niku saya suruh Pak, saya suruh. Apa? Pak Wakil Mas. Iya. Pak Wakil Mas. Ya mending Pak Wakil mesti mending wong ganjarane gak sepiro. Nah, ya artinya ya semua yang mending-mending itu ya biasanya iyalah, wis gajine gak sepiro, potensinya juga gak seberapa, tapi dosanya ya gak sepiro. Kira-kira ngono Pak. Kira-kira ya wis pokoknya mending-mending kabeh lah.
ini bisa itu makanya kalau tengkuti cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sab'atun yudilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh, kemudian beliau mulai dengan imamun adlun, ada 7 kelompok yang pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika yang lain masih sangat kesulitan. Yang pertama itu bukan kiaiun, kok ambulan ya, kok cuma ngedeni nopo peh ambulannya ono ambulan di jenis ngedeni tok ya. Moga-moga siapapun di antara kita yang kurang sehat, moga-moga segera diberi kesehatan. Aku cerita apa lali yang Sandra. Oh, imamun adlun. Yang pertama itu bukan kiaiun, bukan habibun, tapi imamun adlun. Ketika Mas Aaf adil, Mas Aaf baik, Mas Aaf on the track dalam tugasnya, Mas Aaf memaksimalkan apapun yang ia miliki, semua potensinya untuk menunaikan janji-janji yang pernah ia kampanyekan. Cepat sama mlebu surga nih, tapi ya ojo kesusu di dalam ono. Nah, tenan. Lah pancen ono. Karena nuwun sewu, Habib Bidin pun ketika mau sholawatan dengan ajaan-ajaan kebaikan seminggu 40 tempat, seminggu 40 kali, itu tidak lebih kuat dari 2 menit tanda tangan yang dilakukan oleh saudara. Khotbah Jum'ah sing awakmu gak pate paham lan gak pate ngrungokne kae, itu tidak lebih kuat dari tanda tangan kebijakan pemimpin daerah, apalagi pemimpin yang lebih di atas. Makanya jenengan muga-muga paring istiqomah, dijogo kami Allah Ta'ala, diparingi padang nggih, lan muga-muga loman. Amin ono. Ono pejabat gak loman, boyo. Buat apa itu? Mereka gini Pak, kami ini santri, ini kan dari santri, kak cerita, cowok santri, pemimpin ini pakai kudu loman. Teman-teman santri ini pernah ngaji alfiah kan? Nah iya Pak, gue tahu tuh ngono sih kodnya minasril khubabaini kodi. Terusannya apa? Tri santri balul. Kowe ngono lho, ngono jayakan negeri semua jaya niki apa? Lha wong kowe alfiah, tau ngaji alfiah. Sampun. Qadniya min nasril khubabaini qadi wa laysa al-imamu bi syahihil mulhidi wa laysa al-imamu bi syahihil mulhidi. Belum dikatakan pemimpin kalau dia ini punya sifat, punya watak pelit, kemudian kaku, sulit diatur, sulit diberi masukan, sulit diberi nasihat. Artinya jenengan boleh menjabat, tapi kalau jenengan punya watak itu sulit. Apa Pak? Wes Pak, ojo begel tak ngaji dulu ya. 10 orang ngaji, agak ngomong dulu 10 menit dari gak mulai. Wes tenang aja, makanya aku wis sana. Aku cerita apa selalu ya, ngomongi Pak Wali Kota itu loh. Pak Wali Kota itu tenang loh. Dibadlin wahilmin, dibadlin wahilmin sada min qaumihil fata wa kaunuka iyahu alika yasiru. Niku cak santri sak donya, pokok santri tenan mboten koyo ngeten-ngeten iki. Niku mesti apa? Mesti apa? Dibadlin wahilmin, hanya dengan murah hati, hanya dengan mau berbagi, orang layak dijadikan pemimpin. Dan pemimpin itu bukan hanya pejabat, tapi juga tokoh-tokoh agama, ulama, kiai. Nono kiai kok bakhil. Wes, ini wes nemen naik. Wes kiai bakhil. Ono ulama bakhil. Wah, bahaya. Neraka. Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, Mbah Nabi Isa itu pernah mengatakan, ini udah tato, aku tato, mereka dikabarin Habib Bidin gerak. Jadi kalau saya lihat ada ambulan itu saya mikirnya kaget aku, sembrono teman tato.
enggak lah, Habib Bidin enggak apa-apa, Habib Bidin itu. Habib Bidin itu, insyaallah sehat. Gila, sehat. Namun saya paling kangen kan nek maulid teng Pekalongan itu kan modelnya kan terusan kan gitu. Maulid di Pekalongan itu kan pagi siang sore apalagi di bulan maulid. Moga-moga Pekalongan ini benar-benar menjadi kota yang barokah, benar-benar menjadi kota santri, benar-benar menjadi kota para pecinta Rasulullah Muhammad SAW, menjadi kota para pecinta ulama. Penting gue, sebabnya awakmu gue ojo sok-sokan mencintai kajian Nabi kalau kemudian kamu tidak mencintai ulama. Karena laulal ulama ma'araful anbiya, laulal murabbi ma'araful rabbi, wa laulal ulama ma'araful anbiya. Kalau tidak ada murabbi, tidak ada orang yang membangun batinnya kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada para kiai yang ada di sekitar kita, maka kita pasti tidak akan pernah kenal dengan para nabi. Semoga para guru-guru kita, kiai-kiai kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai itu penting tenan, Mbak. Kadang-kadang ono wong ojo percaya kiai itu iso ngapusi. Ojo percaya kiai. Kita ini harus berpegang teguh pada Al-Qur'an, harus berpegang teguh pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya kiai, blok. Kowe kok ngerti nek Quran yang kita baca hari ini adalah apa yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril yang kemudian diteruskan kepada Rasulullah? Itu siapa yang ngomong? Siapa yang menjaga? Siapa yang memastikan keasliannya kalau bukan para ulama kita, kalau bukan para kiai kita? Siapa yang membawa, mendengarkan kita, mengenalkan kita kepada perilaku, dawuh-dawuh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kiai-kiai kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadayhi." Satu-satunya yang paling pantas kita lakukan di HSN ini dengan tema apapun sebetulnya adalah ini ada satu momentum di mana kita bisa berterima kasih sedalam-dalamnya kepada para guru-guru kita, kepada para masyayikh kita, kepada para kiai-kiai kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hambaku, kamu belum bisa berterima kasih kepadaku sebelum kamu berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini." Dan siapa yang membuat kita menjadi santri yang insya Allah akan selamat di hadapan Allah kalau bukan para kiai-kiai kita. Maka semoga para kiai-kiai kita benar-benar mendapatkan rahmat, ampunan, dan mendapatkan ya Allah kebahagiaan dunia wa akhiratan dari Allah Subhanahu wa taala. Buatan enten sing badhe yang paling perlu untuk itu. Kalau masalah tema atau apa, ya tadi itu aku cik muskil ngono. Temanya kok menjayakan, terus aku santri kapatek jaya. Setiap kali ono bocah kopi wis rada abang, jilbabe wis buluk, itu mesti santri. Sepeda wis muni kabeh antene, ya itu mesti NU itu. Dan bagaimana kemudian Indonesia akan dijayakan dengan model-model menunggui? Mohon maaf, kenapa dari tadi saya bukan mengingkari, bukan, hanya mempertanyakan saja. Karena mohon maaf, jamiah kita ini memang jamiah yang barokah. Ketua PCNU ini kota ini sebetulnya. Di. Oh ya, ini Pak, aku nyambung beli sana. Aku akan cerita nih. NU gede, Pak. NU gede tenang. Tapi sampai ojo pisan-pisan gaya macak bahwa NU besar karena kepemimpinan panjenengan. NU besar karena jalannya struktur organisasi. NU besar karena program-program yang dengan jalankan. Tidak. Tadi saya sudah mengatakan kita di sini hanya pengen berterima kasih kepada para guru-guru kita. Karena apa? Jamiah kita yang kita yakini kebenarannya dan akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini besar, langgeng, bahkan membesar karena wadifah, aurat, perilaku para pemeluknya yang sebetulnya sama sekali tidak menjadi program Ketua PCNU Kota Pekalongan. Artinya ini, NU itu gede nih, itu yang mergo yasinan, mergo manakiban, mergo solawatan, mergo kiai-kiai di pondok pesantren masih istiqomah mengajar murid-muridnya.
dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yaumiyah seperti itu yang membuat NU semakin besar dan membesar. Bukan karena saudara Sopo jenenge, saudara Muhtarom itu. Aku mau ning kono cetok jenenge Muhtarom, wong rada sesat nang kene malah cetok ketua NU jenenge Muhtarom. Lah moga-moga yang Muhtarom yang ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Aku mau nang kono iku cetok kancaku jenenge saudara Muhtarom. Ya yen tepang mboten? Dereng tepang nggih. Dereng tepang. Iya Pak, sekarang kenal Pak? Nah, lalu pada-pada jenis muhtarom kan. Muhtarom itu ikhtaroma yahtarimu ikhtirom itu fahuwa muhtarim wa dada muhtarom. Nah, muka-muka benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati khidmatikum al hadhil jamiyah al mubarakah al mausumah bi jamiyati nahdlatul ulama. Muka-muka khidmah panjenengan sakbolo muga-muga ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga pengabdian itu benar-benar dampaknya bisa dirasakan keberkahannya oleh keluarga panjenengan, lingkungan panjenengan. Ya, mergo pancen al-khidmah menika qurbatun azimah wa manqabatun jasimah. Bagi semua kader NU dimanapun berada dan jabatan apapun yang hari ini panjenengan emban, entah itu di struktural ataupun di banum-banum atau yang lain, moga-moga khidmah panjenengan itu benar-benar sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Qurbatun azimah wa manqabatun jasimah adalah sebuah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling efektif, yakni lewat khidmah, lewat ngabdi, dan cara kita mengambil kesempatan yang luar biasa yang kira-kira bisa membawa kebahagiaan kita di dunia ini sampai akhirat nanti. Muga-muga bolo-bolo, mulai bolo-bolo khususnya bolo-bolo Banser itu, muga-muga dijogo kabeh Allah Subhanahu wa taala, digampangke kabeh pangeran. Banser itu satu-satunya kader NU yang paling ikhlas loh. Tenang, Banser dan pasukan berani segalanya. Kecuali lapar. Lho tenan, Banser itu kon luwe gak siap tenan. Tapi aku kadang-kadang yo ketenyon Banser. Panjenengan wong NU, tapi gak ngono gak NU. NU itu memiliki beberapa khas diantaranya. Jadi contohnya kayak Habib Bidin punya salon yang sangat enak seperti ini. Ini gak pakai pantas, mungkin ini gak pakai NU. NU itu biasanya salon ini kamen bengung ya. Ini gak pakai bengung, itu gak bagus ini. Itu untuk mengurangi ciri khas NU. Nah, betul itu. Dan di antara keistimewaan Banser NU adalah Banser yang selalu siap mengawal para kiai, menghalalkan segala cara. Pokok kiai ini selamat, kiai ini aman, kiai ini padan. Walaupun biasanya Banser itu hanya semangat ketika kiainya datang, tapi ketika kiainya pulang dibiarkan begitu saja. Betul kan? Banser itu kiainya teko, waduh dikawal, dijemput. Tapi ketika pulang, monggo kiai, monggo kundur, matur suwun kiai. Ya kiai ini kesasar goblok. Tapi itu adalah satu contoh khudama hadil jamiyah yang cukup ikhlas, yang paling ikhlas. Moga-moga mengawal para masyayikh sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga selawatan kita malam hari ini. Kan timnya jenenge kabeh to. Kuwi ono sang vokalis super viral jenenge. Vokalisnya Habib Bidin lho, sama cilik lho. So? Luki. Jenenge Luki. Kayak merek rokok ya. Loh. Ya, gimana lagi strike ya? Ya, ini sini Luki aja. Muka-muka sholawat yang dipimpin oleh teman-teman begini Pak. Jangan sampai kalau urusan sholawat ini kemudian mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap siapapun, khususnya Habib Bidin. Jangan sampai semangat kita untuk melantunkan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menurun hanya karena orang-orang yang kita cintai dan mengajak kita sholawatan kemudian memiliki uzur, misalnya kayak sakit. Lah makanya mau masih dipimpin kabeh saudara sapa kemawon jenenge Luki. Sini kok Luki antik penjeneng. Sik jenengmu asline sapa? Luki Aditya. Oh pancen ngono to jenengmu. Gembaya ya, cara kalongan jenenge Gembaya ya. Kok iso ya? Cara kalongan. Padahal kalongan kan ya kudune iya jenenge sapa ngono. Samsudin. Tapi bagus loh. Masya Allah,
Ini kan lagi bulan Maulid kan. Sampean pernah dengar ada As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani apa tidak? Sayyid Alawi ya, Mekah. Ya gurunya para masyayikh kita, gurunya para kiai kita. Beliau itu mengidolakan salah satu sosok orang namanya Samsuddin. Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau ini yang punya syiran idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada hatta annahu fil yawmil isnaini da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhan bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Ojo gaya mantuk-mantuk kaya pantek. Gue yang mantuk-mantuk santri-santri. Santri amatir mantuk-mantuk. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, tenang aja. Kamu boleh diremehkan siapapun. Apalagi itu yang meremehkan adalah guru-gurumu. Ikhlas gue. Insya Allah suatu saat kamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri itu panjang ngono. Selama gue jek nyantri, mesti mau welas gak jelas. Mau welas wajahnya semakin tidak jelas nasibnya. Tapi ketika kemudian dia sudah diridhoi oleh gurunya untuk pulang dan berhikmah di tengah-tengah masyarakat secara benar dan baik sesuai arahan gurunya, dia pasti akan menjadi ngeritik. Kalau kemudian dia pulang, setelah sekian tahun dia pulang, kemudian dia belum jelas nasibnya. Entah belum jelas nasib secara ekonominya, keluarganya, atau pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Karena saya itu masih ingat, dalam kitab Hikam itu dikatakan, idza lam yasil qasidun ila maqsudihi falyalam anna mujibah hajbihi i'tiyadun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Ketika kamu lihat ada santri yang sudah boyong, sudah meninggalkan alma maternya untuk kemudian berkhidmah di tengah-tengah masyarakat tapi tidak mendapatkan penerimaan yang baik, dia cukup kesulitan. Ketahuilah bahwa mungkin yang mengganjal karirnya hanya masalah antara dia dan gurunya. Mungkin adanya kurang hormat, kurang adab, kurang ikhlas ketika nyantri. Itu penyebab kegagalan seorang santri. Maka tuluslah kalian ketika kalian nyantri. Insya Allah barokah ketulusan kalian nyantri, insya Allah kamu di kemudian hari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini urusan jenis Samsuddin mau kayak jenis Samsuddin dan malaikat ringan ada ulama jenis Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitab yang namanya Mauridis-Sadi fi Maulidil Hadi sallallahu alaihi wasallam itu menampilkan itu idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau sekelas Abu Lahab yang sudah diputuskan oleh MK-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini MK pangeran. Orang MK gawenan nomor 3. MK-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan berada di neraka selamanya. Ata annahu fil yaumil isnaini fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia dipastikan masuk neraka selama-lamanya, tapi dia setiap hari Senin mendapatkan keringanan karena ikut berbahagia di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhan bil abdilladzi tula umrihi
bi Ahmad mas'ura wa mata muwahhidan. Bagaimana kalau kemudian coba kita bangun rasa mahabbah kita mulai kecil, mulai awal sampai kemudian kita bawa mati, apakah tidak jelas selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga awake dhewe kabeh ditertib Allah taala dadi wong-wong sing duwe rasa mahabbah nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting duwe mahabbah itu penting. Karena begini, suatu ketika saya sering ceritakan di mana-mana, saya itu yang paling berkesan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha, satu di antara istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling dicintai super itu sebetulnya Dewi Khadijah. Gini ya, adalah ketika istri itu banyak, itu wajib, tapi cinta itu di hati dan itu sudah dikondisikan. Salah satunya cintanya Kanjeng Nabi kepada Dewi Aisyah itu juga sangat mencolok. Lah di antara hadis-hadis Dewi Aisyah itu yang paling saya suka itu adalah ketika Dewi Aisyah menceritakan, kalau redaksinya begini, kuntu akhitu dzata lailatin syai'a. Suatu malam kuntu akhitu dzata lailatin syai'a. Suatu malam saya itu sedang menjahit sesuatu. Kemudian fasaqatatil ibrah wantafa'al misbah. Tahu-tahu jarum yang saya buat menjahit itu jatuh. Wantafa'atil misbah, lampu itu padam. Kebetulan lampu padam, terus jarumnya jatuh. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bait. Tahu-tahu Rasulullah pulang. Ya mungkin dari mana ngaji atau dari mana, Rasulullah itu pulang. Langsung suasana rumah itu langsung terang benderang lidau'i wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lidiyai wajhi Rasulullah, karena cerahnya wajahnya Rasulullah. Sak ganteng-gantengnya artis yang mau idolakno iku gak iso madani lapangan. Seglowing-glowingnya idola kamu tidak akan pernah mampu tampil glowing ketika lampu padam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah dalam kondisi gelap gulita, langsung seisi rumah langsung terang benderang, dan kemudian Dewi Aisyah mampu menemukan jarumnya. Sambil berkata, saya ini sangat heran, ma adwa'aka wajhak ya Rasulullah, jenengan kok seglowing itu, jenengan kok secerah itu, jenengan kok setampan itu. Kemudian Rasulullah tidak mengomentari masalah ujian itu, tapi beliau malah mengatakan, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh cilaka orang yang tidak bisa mengenali saya besok hari kiamat. Kemudian Dewi Aisyah menjawab, siapa? Masa ada orang yang gak kenal jenengan, padahal jenengan seganteng itu, secerah itu, seterang itu. Kanjeng Nabi menjawab, yang tidak kenal dengan saya adalah al-bakhil. Al-bakhil, orang yang pelit. Siapa itu al-bakhil? Man idza dzukirtu indah falam yusalli alaiya. Orang yang ketika saya disebut di sampingnya, ketika telinganya mendengar namaku disebut, kemudian tidak menjawab sholat kepadaku. Maka moga-moga kita setiap kali ada nama Rasulullah, moga-moga kita ditakdirkan untuk tergerak mulut kita membaca sholat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang begitu, ulama kita memang sepakat begitu. Orang itu, kata ulama-ulama kita, idza aradallahu bi'abdin khaira, itu mesti yassara lisanahu ala shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama kita, yakni Abdul Faraj Ibnu Jauzi mengatakan, ketika kita memang takdirnya takdir beruntung, Pak Wali Kota, kalau memang jenengan itu orang beruntung, di antara alamat orang beruntung itu adalah ketika lisan kita ini dimudahkan membaca sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya juga begitu. Idza aradallahu bi'abdin syarra, ketika memang nasib kita itu adalah nasib sial, maka lisan kita juga akan dibuat sulit untuk membaca sholat kepada baginda Rasulullah. Kemudian beliau teruskan di situ itu panjang. Lah, korelasinya dengan hadisnya dari Aisyah. Kemudian beliau cerita, di antara manfaat sholat ala Nabi itu adalah tanwirul qulub,
mampu mampu membuat hati kita ini terang. Dan sebagaimana terangnya hati kita karena membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, terang pula wajah kita. Pokoknya semakin peteng wajahmu berarti semakin jarang awakmu maca sholawat. Nek awakmu urung mampu tuku apa kuwi jenenge lali aku. Udah ibu-ibu loh. Kowe belum mampu sebelumnya perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. No tenang. Yo ngono lah. Wes pokoknya, muka-muka awakmu tetap jadi santri. Muka-muka awakmu istiqomah jadi santri, terus jadi santri, bangga jadi santri, dan kapan-kapan akan menggantikan para kiai. Allahumma. Iso tenang nih. Kok usah khawatir kiai-kiai ku lek apik tenan biasane gak pakai awet. Wis ndang munggah wis iso tenang nih. Kandhani yo. Makanya aku mau jadi kiai. Wedi lek ndang diganteni tak tenang. Lah, tenang. Ya harus salihuna al-awwal fal awwal wa tabqa khusalatan ka khusalatis sa'ir. Orang itu kalau baik, semakin baik orang biasanya semakin tidak awet. Lah tenang. Wis awet duwe dulur 5. Iku biasane sumuwis lima dhewe cepet. Mangane biasa-biasa ae. Kadang-kadang apik, kadang-kadang ora, kadang-kadang apik, kadang-kadang ora. Lek apik terus masalah tuh. Takziah dilungkas. Oh ini Pak Dandim. Wah, oh itu maka boleh sama Pak Dandim Pak. Moga-moga sehat Pak. Tapi insya Allah sehat terus Pak Wong. Belum asolihin. Enggak lah. Moga-moga. Loh tapi enggak. Kalau saya dibantah dengan dalil itu, maka saya akan bantah dengan dalil yang lain. Bahwa orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang terbaik adalah orang yang panjang usia dan amalnya juga sangat luas dan panjang. Moga-moga kita diberi kesempatan memiliki umur yang panjang, tapi kita juga diberi kesempatan untuk mengisinya dengan amal-amal yang baik. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada semuanya. Titip salam kepada teman-teman Az-Zahir, titip salam kepada Habibudin. Tolong mintakan kita yang nggak jelas ini, tolong dimintakan doa, moga-moga tambah baik dan punya keinginan baik. Lho ngono penting wi. Wa rahbatun fil khairi khairun. Iki sing di kota iki santri ndi? Stop. Aku takut iku ojo bangga kowe. Aku takut kok posoku bodoh lho. Perasaanku tok, paham lah. Mbok aku ngomong kok wa batun fil khairi khairun wa amal terus. Lagi lho, birin yazinu wal yuqas malam yuqas. Sak lapangan, senjata tak loro. Jadi ini santri kita masih 2, yang lain akan menjadi santri dan akan menjadi lebih pintar di masa-masa yang akan datang. Wawahmu yuk. Cewek santri wah terus mau takoi kamu jadi santri mau apa? Mau menjayakan negeri. Jaya apa nih? Ngowah. Wong kowe jam 12 sing ngantuk. Al junun yufunun. Di antara orang gila adalah orang yang penuh cita-cita tanpa pernah bekerja keras. Apa santri kok jam 12 kok men? Iki jadi ngomong apa? Cegeblek nang jenengan. Tapi gak apa-apa. Masa saya goblok muga-muga sok pinter. Sok maksudnya paham ra? Sok. Gak masalah sadar. Itu wa batun fil khairi khairun wa amal. Khairun wa batun fil khairi khairun. Kita ini hanya pengen baik saja. Insya Allah akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan-kebaikan. Ngapun peninggang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيبنا علوي منتهى المطالب سيدنا غوث المحوب سيدنا الفاتح
العيد